semuanya, selamat datang. Kami dari kelompok 3, kelas A8 akan mempresentasikan pembuatan buku kegiatan Humas di SMPN 11 Malang melalui aplikasi Microsoft Access. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka aplikasi Microsoft Access. Jika sudah, klik blank desktop database dan isi kolom file nama aplikasi buku kegiatan. Kemudian klik create. Isi tabel name dengan nama tabel yang akan dibuat. Untuk yang pertama membuat tabel data staf humas, lalu klik OK. Isi file name dengan sub-sub data seperti nama, NIP, jabatan, alamat, nomor telepon, juga beserta dengan data type seperti berikut: nama dengan long text, kemudian jabatan diisi dengan short text, alamat diisi dengan short text, long text, lalu nomor telepon diganti dengan short text. Baik, selanjutnya jika sudah, maka di save dan mengulangi membuat tabel yang kedua dengan langkah yang sama. Klik menu create, pilih tabel, lalu save terlebih dahulu dengan nama tabel data rencana kegiatan. Klik OK, klik view, lalu kemudian design view. Isi field dengan sub-sub data beserta data type-nya dengan rincian sebagai berikut. Kita menggunakan kode dengan data type number, kita ganti dengan number. Lalu selanjutnya adalah nama kegiatan, kita ganti dengan long text. Berikutnya waktu, kita ganti dengan date or time. Tempat, memakai short text. Berikutnya anggaran dana kita menggunakan short text. Kemudian pelaksana kita menggunakan long text. Penanggung jawab kita menggunakan short text. Berikutnya target kita menggunakan long text. Lalu yang terakhir adalah tujuan, kita menggunakan, kemudian klik save, lalu close tabelnya. Selanjutnya adalah membuat tabel ketiga dengan langkah yang sama, yaitu menu create, kemudian memilih tabel. Simpan tabel dengan nama tabel data perkembangan kegiatan. Klik view jika sudah. Seperti sebelumnya, klik view kemudian design view. Baik, selanjutnya kita akan mengisi field dengan sub-sub data beserta data type-nya seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan rincian kode kegiatan diisi dengan number, nama kegiatan short text, lalu waktu kita menggunakan date or time. Tempat kita menggunakan short text. Realisasi anggaran dana kita menggunakan short text. Deskripsi pelaksanaan menggunakan long text. Penanggung jawab menggunakan short text. Kemudian status kita isi dengan yes or no. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, kita isi dengan data type oleh objek maksudnya. Jika sudah, disimpan lalu di close. Nah, setelah membuat tabel adalah membuat fitur query. Nah, fitur query ini adalah untuk menampilkan data tabel dengan menghubungkan beberapa tabel. Nah, seperti pada layar, pilih menu create, klik query design. Nah, jika sudah, letakkan tabel data staff pada urutan pertama. Kita bisa menyesuaikan ya besar tabel antara tabel 1 dan tabel lainnya dengan urutan sebagai berikut: data staf humas, rencana kegiatan, kemudian perkembangan kegiatan. Nah,
Ketiga tabel tersebut dihubungkan dengan field yang sesuai. Nama pada tabel staff dihubungkan dengan penanggung jawab. Kemudian tabel data rencana kegiatan dihubungkan dengan nama kegiatan. Lalu dengan field yang sama pada tabel data perkembangan kegiatan. Selanjutnya kolom di bawahnya ketiga tabel di atas diisi dengan field sub tadi, mulai dari kode kegiatan, nama kegiatan, waktu, tempat, kemudian realisasi anggaran, berikutnya deskripsi kegiatan, berikutnya adalah nama, dan status, lalu kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Berikutnya disimpan, lalu diganti namanya dengan query perkembangan kegiatan, lalu klik OK jika sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah membuat relationship dengan menghubungkan tabel seperti langkah pada pembuatan query. Nah, caranya adalah dengan menyesuaikan ukuran-ukuran dari masing-masing tabel seperti terlihat pada layar. Nah, dihubungkan ketiga tabel tersebut dengan field yang sesuai. Ini nama dengan penanggung jawab, kemudian kode kegiatan, dihubungkan dengan kode kegiatan, kemudian simpan lalu close. Langkah selanjutnya adalah membuat fitur form. Langkah-langkah yang pertama adalah klik tabel data staf humas jika sudah pilih menu create sebelumnya jika sudah muncul seperti di layar, yaitu form wizard. Pindahkan semua field yang tadi ada pada available field ke kolom selected fields dengan klik tanda panah. Nah, lalu next, pilih layout jenisnya kolumnar. Nah, jika sudah, akan tertampil tampilan seperti di layar. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan, kita bisa mengedit tampilan form dengan mengubah view menjadi design view, lalu melebarkan form detail dan form footer, disesuaikan besar kolom dari sub-sub data. Nah, kita bisa lihat di sini. Fitur form ini dibuat untuk mengatur proses menginput, menampilkan, memeriksa, dan memperbarui data. Jadi nanti jika aplikasinya sudah bisa dijalankan, maka pengguna akan dengan mudah bisa melihat data-data yang sudah terkumpul atau tertampung dalam aplikasi ini, sehingga apabila kita mencari kegiatan yang akan dilakukan, kita bisa dengan mudah. Lalu selanjutnya dalam form footer ini akan dicantumkan tombol-tombol perintah. Nah, yang pertama adalah perintah tambah seperti pada gambar yang ada di sebelah paling kiri, lalu kemudian geser ke tengahnya itu adalah perintah simpan. Nah, langkah-langkahnya adalah sama, yaitu pertama kali adalah mengeklik menu desain bagian atas, terdapat beberapa pilihan type tombol perintah. Nah, jika kita ingin memilih pilih dulu type button, lalu buat kolom pada form footer. Setelah command atau button wizard muncul, lalu kita tinggal memilih kategori record operation, pilih action add record. Nah, itu untuk tombol perintah tambah, lalu klik next, pilih icon pictures, lalu finish. Sama juga berlaku juga dengan yang lain-lain. Dalam tombol simpan, maka yang kita pilih kategorinya adalah record operation, lalu save. Jika undo atau mengurutkan data, maka yang kita pilih adalah record, kemudian undo record. Jika menghapus, yang kita pilih adalah record operation bagian delete record. Dan yang kalau keluar, kita akan milih quiet application. Lalu kolom pencarian kita isi dengan hapus salah satu box kecil dulu jika untuk membuat. Nah, seperti pada gambar, jika ingin membuat tombol search, kolom pencarian, pilih tipe text box, hapus salah satu box kecil pada property sheet, isi record search dengan pencarian. Nah, seperti pada gambar. Lalu selanjutnya adalah tombol pencarian.
Setelah tombol buttonnya dipilih, muncul comment button wizard, lalu klik cancel. Sesuaikan ukuran kolom pada property sheet. Isi caption dengan search, ganti nama comment menjadi search, lalu klik kanan pada tombol search, pilih build event untuk mengelola rumus atau filter pencarian. Pada kolom add new action, pilih apply filter, lalu isikan rumus pada kolom where condition dengan rumus seperti di gambar. Bisa kita lihat, yang pertama adalah nama, kemudian like, petik 2 bintang, dan lalu forms, tanda seru, form data staff humas, tanda seru, kemudian pencarian, dan titik 2, setelah itu bintang. Nah, klik simpan, lalu close. Nah, sebelum menutup desain form, jangan lupa untuk merapikan tombol yang tadi sudah dibuat dengan mengopi tombol-tombol perintah yang telah dibuat agar dapat digunakan pada form selanjutnya. Nah, setelah dikopi beberapa kali, kita dapat menutupnya. Setelah itu di close. Sekarang adalah waktu untuk mencoba untuk mengisi data staff pada form data staff humas. Klik tambah, lalu isikan field identitas staf tersebut pada kolom yang tersedia dengan field yang sesuai. Setelah itu klik simpan, dan kita bisa melihat hasil input data pada tabel staf humas. Apabila data tidak muncul, kita bisa tutup tabel lalu kita buka kembali. Nah, selanjutnya setelah data terisi, kita bisa menyimpan, kemudian menambah dan melakukan pencarian. Nah, seperti pada layar, jika sudah melakukan pencarian, maka data akan muncul. Nah, selanjutnya adalah membuat form kedua, yaitu klik tabel data rencana kegiatan. Nah, jika sudah, ulangi langkah yang sama, yakni pilih menu create, pilih form wizard. Setelah muncul kolom wizard, pindahkan semua field yang ada pada available field ke kolom selected field dengan klik tanda panah. Lalu next, pilih layout jenis kolumnar dengan mengganti nama form data menjadi form data rencana kegiatan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah didesain view untuk mengedit, kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan nama-namanya. Lebarkan form detail dan form footer. Nah, seperti gambar, lalu disesuaikan besar kolom dari sub-sub data. Ditarik ke atas. Usahakan kolom yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek agar tampilan yang dihasilkan juga menarik. Nah, setelah kolom-kolom sudah diatur, maka tarik kembali untuk form footer sebagai tempat untuk tombol perintah, lalu kemudian pada kolom klik kanan tombol search, lalu pilih build event untuk memperbarui rumus. Jangan lupa untuk mengcopy paste tombol perintah yang sudah di-copy sebelumnya. Lalu adalah memperbarui rumus. Nah, setelah selesai, pada kolom add new, nah selanjutnya adalah mencoba untuk mengisi data pada form data rencana kegiatan. Yang pertama, klik tambah, lalu isikan field-field rencana kegiatan tersebut pada kolom yang tersedia dengan field yang sesuai. Lalu setelah itu klik simpan, dan kita bisa melihat hasil input yang telah kita
isikan sebelumnya. Kita mengambil contoh pelaksana BNN dan Kapolres Kota Malang dalam nama kegiatannya sosialisasi bahaya narkoba dengan penanggung jawabnya adalah Rizky Agus. Lalu kita menuliskan target kegiatan diikuti oleh seluruh siswa SMPN 11 Malang dengan tujuan mengedukasi siswa mengenai bahaya penggunaan narkotika. Nah, jika sudah, klik simpan, lalu kita mencoba tombol kolom pencarian dengan search seperti tadi. Lalu selanjutnya adalah membuat form ketiga dengan mengklik tabel data perkembangan kegiatan. Nah, ulangi langkah yang sama. Setelah muncul tombol form wizard seperti ini, maka kita bisa memindahkan field-field tadi dan menyimpan data dengan nama file form data kegiatan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menata ulang seperti langkah selanjutnya dengan mengedit tampilan form dengan mengubah view menjadi design view, kemudian melebarkan form detail dan form footer, dan menyesuaikan besar kolom dari sub-sub data tersebut. Nah, pada form data perkembangan kegiatan kali ini kita sediakan form untuk dokumentasi. Nah, form untuk dokumentasi di sini kita bisa melakukan dengan cara kita atur dulu agar posisinya baik, dan kita tarik form footer untuk mengopi seluruh tombol perintah yang sudah dikopikan sebelumnya tadi. Nah, untuk menginput dokumentasi, sebelumnya kita akan memperbarui rumus terlebih dahulu. Seperti langkah sebelumnya, mengetik apply filter lalu mengisi rumus di bagian where conditions. Sebelumnya kita akan mencoba bagian dokumentasi. Nah, cara untuk mencari bagian dokumentasi ini adalah seperti pada layar. Kita coba dulu fitur-fiturnya, kita isikan dulu datanya dengan nama kegiatan sosialisasi bahaya narkotika, waktu, lalu kemudian tempat, realisasi anggaran, deskripsi kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan penanggung jawab. Nah, di sini kita bisa mengisi dokumentasi dengan cara mengklik kanan pada kolom gambar, pilih insert object. Nah, kemudian setelah muncul pilih opsi create new, lalu pilih Microsoft Word document, tunggu sampai proses loading selesai. Setelah menu Microsoft Word muncul, nah baik, kita tunggu dulu. Setelah menu dari Microsoft Word muncul, kemudian kita bisa memilih menu insert, kemudian klik picture, lalu pilih gambar yang sudah disediakan terlebih dahulu. Nah, kita pilih untuk memasukkan potret dari sosialisasi kegiatan bahaya narkotika. Nah, setelah itu klik insert pada gambar yang dipilih, dan setelah gambar terpasang, maka disesuaikan posisi gambar tersebut. Setelah itu klik simpan dan lihat hasil input data pada tabel data perkembangan kegiatan.
Apabila data tidak muncul, tutup tabel lalu buka kembali. Coba juga tombol pencarian dengan mengisi keyword berupa nama kegiatan pada kolom pencarian, lalu klik search. Nah, sekarang kita coba dengan mengisi kolom pencarian dengan keywordnya sosialisasi. Nah, seperti pada layar. Nah, juga sudah berhasil, kita tutup semua tabel. Lalu yang langkah keempat adalah membuat fitur report. Nah, report pertama yang kita buat adalah report data staf humas dengan memilih menu create, lalu pilih report wizard. Seperti langkah sebelumnya, kita memilih wizard, lalu pilih tabel-tabel data staf humas, lalu memindahkan semua available field-nya. Kita simpan dulu dengan nama report data staf humas. Nah, pindahkan semua available field-nya, kemudian kita pilih layout jenis tabular dan orientation bentuk landscape. Nah, setelah itu titelnya sudah diganti, lalu pilih opsi preview the report seperti pada layar. Kita bisa menyesuaikan tampilannya agar terlihat lebih baik. Lalu kemudian jika sudah, kita bisa mengklik finish dan nge-close. Setelah itu yang kedua adalah report data rencana kegiatan. Ulangi langkah yang sama. Setelah kolom report wizard muncul, pilih tabel, lalu tabel data rencana kegiatan. Jangan lupa untuk merename dengan nama report data rencana kegiatan. Nah, setelah itu pilih layout jenis tabular lagi, lalu dengan orientation bentuk landscape. Kita bisa menyesuaikan lebar kolom pada laporan dengan klik kanan layout view, lalu sesuaikan. Usahakan meskipun kita menyeting agar tetap hemat tempat, namun tampilan juga tetap harus menarik. Nah, setelah selesai kita bisa mengklik save pada pojok kiri atas, kemudian close. Kemudian report yang ketiga adalah report data perkembangan kegiatan. Pilih menu create, lalu pilih report wizard, kemudian ulangi langkah yang sama. Dan tidak lupa dengan merename dengan nama report data perkembangan kegiatan. Nah, langkah yang pertama sama, layout view. Kita klik layout view, lalu kemudian kita mengatur agar tampilannya menjadi menarik. Kita sesuaikan dengan kebutuhan seperti pada layar. Kegiatan deskripsi kegiatan kita geser ke kiri. Lalu nama penanggung jawab. Berikutnya atur supaya dokumentasinya, kolom dokumentasi tetap bisa terlihat.
Ini kita tarik satu persatu. Nah, jika sudah, kita bisa mengesave. Kemudian kita membuat fitur switchboard. Pilih menu New Tab, lalu klik Switchboard Manager, beri nama dengan aplikasi buku kegiatan Humas SMPN 11 Malang, lalu klik OK. Setelah itu, pilih Edit, lalu pilih New. Edit switchboard dengan men-setting semua fitur yang ada dalam database dengan langkah yang sama, yaitu dengan mengisi nama data rencana kegiatan Humas, lalu kemudian selanjutnya adalah data perkembangan kegiatan. Komennya kita isi dengan open form in add mode. Dengan switchboardnya form data perkembangan kegiatan. Kemudian laporan data staffnya kita isi dengan open report. Selanjutnya switchboardnya kita isi dengan report data staff Humas. Selanjutnya laporan data rencana kegiatan, open report, kemudian report data rencana kegiatan. Selanjutnya laporan data perkembangan kegiatan. Ulangi langkah yang sama sampai dengan yang terakhir adalah keluar aplikasi. Lalu setelah selesai kita close, lalu klik switchboard yang telah dibuat dan dijadikan default. Dengan cara klik make default, fitur switchboard akan otomatis muncul di bawah fitur form. Lalu klik close, lalu klik 2 kali, maka fitur switchboard akan muncul. Lalu kita bisa mengedit dengan mengubah view menjadi desain view, merapikan titelnya beserta kolom menu-menu utama. Kita bisa menyesuaikan tampilan dengan menggeser sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita bisa menarik nama aplikasinya, titelnya agar terlihat lebih jelas. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita bisa menambahkan logo dengan menambah tipe button berupa gambar. Pilih logo yang sudah disediakan, lalu klik open dan sesuaikan letak logo tersebut. Sesuaikan letaknya. Kita bisa menggeser ataupun memperbesar ukuran logo.
Nah, setelah selesai mengedit, coba untuk menggunakan menu-menu tersebut untuk memastikan bahwa setting sudah benar. Data staf humas, jika kita klik, maka yang keluar adalah form data humas. Kita bisa memastikannya. Selanjutnya, kita bisa mereview data rencana kegiatan humas, maka form data rencana kegiatan muncul, lalu kemudian data perkembangan kegiatan. Kita klik laporan data staf, maka akan muncul, lalu laporan data rencana kegiatan, berikutnya laporan data perkembangan kegiatan, lalu yang terakhir adalah tombol keluar aplikasi. Nah, sekian tutorial atau teknik pembuatan aplikasi buku kegiatan humas di SMPN 11 Malang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.